kawan-kawan semuanya. Malam ini kita mau bahas market. Oke. Yuk kita mulai live malam ini. Hari ini HSG sempat turun 4,83%. Tapi udah mulai mantul. Yang bikin turun apa? Turun ininya. Yang bikin turun saham-saham yang keluar dari MSCI dan akan keluar dari FTSE juga, dan ini membuat investor asing semakin keluar dari Indonesia. Ya, jadi yang bikin turun hari ini saham-saham yang keluar dari MSCI dan juga saham-saham, ya ini saham-saham PAPP, ada TPIA, gap down kayak gini karena FTSE juga bakalan ikutan. FTSE juga bakalan ikutan ya, bakalan ngeluarin mungkin beberapa saham atau mengurangi bobot beberapa saham yang punya konsentrasi kepemilikan tinggi ya. Jadi yang masuk ke HSC terutama gitu. Terus kemudian ini ada saham brand ya, brand ini juga sempat turun tadi terus meskipun ditutup agak hijau, dan juga saham cuan ya. Jadi kalau kalian nanya bakalan bisa mantul nggak kalau misalnya ada pantulan digunakan untuk mengurangi posisi gitu. Terus rupiah per hari ini breakdown 17.648, sempat tertingginya tadi di 17.660. Tadi aku ngecek BCA sempat 17.667, kurang lebih di area itu. Kita lihat di XY. Kita lihat di XY ya. Dolarnya menguat di tanggal 14-15 kemarin pas kita libur. Jadi nggak heran rupiahnya hari ini meledos. Dolar hari ini tanggal 18 Mei agak membaik teman-teman ya. Ini agak membaik, jadi tertahan hari ini. Kalau hari ini dolarnya menguat lagi, dan ini double bottom loh. Ini double bottom. Ini double bottom, teman-teman perhatikan di sini ya. Kalau dia breakout lagi ke atas sini, perhatikan dia breakout lagi ke atas ini rupiah bakalan semakin melemah lagi. Oke, terus kemudian hari ini di pasar reguler itu perdagangan 18,3 T. Ada saham BMRI, BMRI itu 1,3 T. 1,3 T, teman-teman perhatikan di sini. Dia turun juga, volume transaksinya lumayan gede. Ini habis pembagian dividen kemarin, habis come date, ini ex date ya, turun dalam. Biasa kalau sentimennya bagus, habis ex date naik lagi. Waktu itu AALI juga sempat kayak gitu, tapi kemudian ya AALI udah sempat waktu itu ex date di 24 April kan turun, habis itu sentimennya bagus, B50 di Juli, terus kemudian dia naik lagi. Nah ini dia turun karena salah satunya juga karena rupiah juga ya, rupiah yang melemah, breakdown gitu. Terus beberapa waktu yang lalu ini sempat terkoreksi di Rabu kemarin ya, jadi last week. Terus hari ini BBCA itu transaksinya 1,2 T. Dan yang menarik BBCA hari ini malah hijau ya. Jadi dia udah di standar deviasi -3, bukan -2 lagi. Murah banget di standar deviasi -3, sekitaran 5896. Oke. Dan potensinya gimana BBCA ini? Kalau dalam jangka pendek sih dia agak-agak sideways karena memang udah murah banget. Cuman kalau dalam jangka menengah panjang ini kayaknya masih harus memperhatikan faktor yang lebih gede, yaitu faktor makro gitu. Oke, terus kemudian BBRI hari ini transaksi 1 T. Transaksi 1 T sempat memerah ya, gap down. Kemudian ditutup dengan hijau, naik hijau di sini. Perhatikan ya, naik hijau di sini. Sorry ya guys ya. Lagi di support guys, dekat support. Tapi kalau aku menyarankan sih wait and see dulu. Ada banyak hal yang lagi kita nanti secara makro juga.
banyak hal yang kita lagi tunggu-tunggu. Hari ini asing net sale. Hari ini asing net sale di pasar reguler ada saham Antam. Antamnya breakdown. Wait and see dulu guys. Ya, jadi wait and see dulu. Dia keluar dari MSCI kemarin. Terus kemudian saham brand, ya brand itu juga net sale 152 M. Tadi aku udah bahas sedikit, AMMN net sale juga, ADRO net sale, di SSA net sale, di mostly saham-saham yang keluar dari MSCI. Apa yang bikin market hari ini merah banget, merah merona ya karena saham-saham yang keluar dari MSCI ya. Jadi outflow asing dari MSCI dan dari FTSE. FTSE berpotensi ikut MSCI guys gitu ya. Jadi saham seperti Brand, TPIA, DSSA, AMMN, Cuan sampai AMRT itu dikeluarkan dari indeks MSCI kategori Global Standard. Masalahnya banyak dana asing atau passive fund ngikutin indeks MSCI itu tadi. Jadi kalau saham itu dikeluarkan dari indeks MSCI, mereka terpaksa jual. Akibatnya muncul tekanan jual di pasar. Yang di-delete dari small cap index itu ada Antam, AALI, BANK, BSDE, DSNG, SIDO, MIDI, Mika, MSIN, Tekim, INPC, APIK, SSMS, dan juga TAPG. Sedangkan yang di-delete dari Global Standard Index List itu ada AMMN, Brand, TPIA, terus kemudian DSSA, Cuan, dan AMRT. Itu udah aku bahas last week ya teman-teman. Dan itu perubahannya berlaku setelah penutupan market di 29 Mei 2026. Efektifnya 1 Juni 2026. Jadi 29 Mei sore itu market masih bisa akan turun gitu. Ya. Market masih bisa turun gitu. Nah terus last week aku ada cerita tentang porsi Indonesia di MSCI tahun 2012-2013 tuh sempat di angka 3%-an lebih atau 3,2%-an. Kemudian pas pandemi sempat turun jadi 1%-an sekian. Kemudian membaik lagi sampai 2% lebih. Terus turun jadi 0,7%, dan setelah 18 saham keluar dari MSCI ini bisa turun jadi sekitaran 0,5-0,6%. Disusul hari ini FTSE ngasih warning keras soal saham dengan kepemilikan terlalu terkonsentrasi. Saya percaya ini masa rapi-rapi, masa bebenah buat Indonesia. OJK dan IDX sudah melakukan yang terbaik dan memang ini bagian dari proses. Jadi waktu itu diminta transparansinya, sudah diberikan transparansi. Dan sekarang kayak lagi kalau rumah itu lagi decluttering, istilahnya kayak gitu, lagi bersih-bersih atau lagi rapi-rapi gitu ya. Jadi FTSE bilang saham yang free floatnya kecil dan dikuasai segelintir orang bisa dihapus juga dari indeks mereka. Kapan rebalancingnya? Announcement date 22 Mei, udah dekat, jadi semua pada beres mendekati 22 Mei ini. Mei ini banyak sekali ujian. Juni juga S&P itu mau datang ke Indonesia ya. Terus rebalancing date-nya 19 Juni. Efektif date 22 Juni. Jadi 22 Mei hari penantian FTSE, 29 Mei penutupan itu bisa turun lagi saham-saham yang keluar dari MSCI. Terus kemudian pada tanggal 19 Juni itu rebalancingnya FTSE. Jadi bisa turun lagi pada 19 Juni gitu. Nah, intinya sih dengan adanya MSCI keluarin saham-saham tersebut dari indeksnya, saham-saham Indonesia dari indeksnya, dan juga FTSE ngeluarin saham-saham dari indeksnya, itu potensi tekanan jual atau outflow asing itu bisa mencapai puluhan triliun, 44 sampai 46 triliun, bahkan mungkin lebih. Sampai hari ini asing sudah keluar dari pasar saham Indonesia sekitar 40-an triliun, bahkan menurut data net sale RTI yang tadi saya ada bahas di Reels saya,
itu sekitaran 50 triliun lebih dari pasar saham Indonesia gitu. Dan kalau kalian nanya itu dampaknya apa, bukan cuma dampak ke saham kalian turun, tapi sangat berdampak sekali pada rupiah melemah. Dan kalau rupiah melemah ya impactnya banyak banget. Rupiah hari ini all time low lagi, saya udah bilang, karena tanggal 13 dan 14 kemarin, tanggal ini ya waktu kita libur. Balik lagi, tadi saya agak nggak lancar ngomongnya gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan di XY di sini, perhatikan di XY. Jadi di XY melemah dari tanggal 12, 13, 14 dan juga 15 Mei. Menguat, di XY menguat sehingga rupiahnya ya merespon ini ya makin melemah lagi. Jadi setelah libur beberapa hari ini dibuka marketnya ya merespon ini, jadi marketnya merah. Merahnya hari ini karena rupiah melemah dan asing keluar dari MSCI. Dan kenapa rupiah melemah? Karena asing keluar dari MSCI, jadi muter-muter ayam dulu atau telur dulu ini gitu. Dua-duanya saling mempengaruhi gitu ya. Terus rupiah melemah lagi penyebabnya ya salah satunya karena MSCI keluarin saham itu, kalau mereka keluarin duit kan mereka convert ke USD. Terus kemudian nomor 2, kekhawatiran fiskal, defisit APBN yang berpotensi melebar, apalagi pengeluaran pemerintah semakin banyak untuk subsidi BBM karena harga minyak yang melonjak, dan menjadi salah satu penyebab lembaga rating memberikan outlook negatif ke Indonesia. Karena di 2025 kemarin itu defisitnya sudah 2,92 ya. Outlook negatif belum berarti rating negatif, tapi kemungkinan besar kalau situasi tidak membaik maka rating juga bisa negatif, dan itu akan membuat rupiah kembali mengalami tekanan. Teman-teman semuanya, intinya sih saya cuma mau bilang pasar saham kita masih bearish, Indonesian stock market masih bearish, dan saya nggak ngomong yang bagus-bagus, masih bearish. Sampai kapan? Sampai ada perubahan kebijakan, sampai ada perubahan postur APBN, fiskal, sampai ada perbaikan secara global dari geopolitik, sampai perang berakhir, Selat Hormuz dibuka ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya belakangan ini juga kita ada banyak yang kena cut loss, meskipun kita sudah sangat mengurangi exposure sekali. Dalam arti mengurangi exposure itu apa? Mengurangi total modal. Sejak Januari 27 Januari kita udah umumkan untuk kurangin total modal, kemudian kurangin lagi, dan sampai per hari ini kurangin lagi, dan kita cuman sisa ngehold kayaknya satu doang, BBTN, let me check ya. Saham tradingnya, saya cek dulu ya, jangka pendek, jangka menengah, saya cek dulu. BBTN udah kejual tadi. Jadi kita lagi dalam posisi wait and see bener-bener gitu ya. Jadi dampaknya ke masyarakat apa sih teman-teman? Dampaknya ke seluruh lapisan masyarakat, baik yang di kota maupun yang di desa. Saya rasa semua sudah pada tahu ini ya. Jadi harga komoditas bahan makan banyak yang kita juga masih impor. Makan nasi butuh pupuk untuk padinya, pupuk butuh amonia sebagai bahan baku, dan suplai amonia dalam negeri 90% masih impor gitu ya. Suplai amonia dalam negeri 90% masih impor teman-teman. Artinya buat pupuk aja tuh masih impor gitu loh, untuk bahan pupuknya gitu. Terus kemudian mau masak perlu LPG, porsi impor LPG Indonesia sekitar 80% sampai 84% dari kebutuhan dalam negeri. Kemudian bikin mie instan juga bahan bakunya apa teman-teman? Tepung ya. Mie instan punya bahan dasar gandum. Indonesia tidak bisa produksi gandum sendiri, mungkin bisa juga jumlahnya tidak banyak gitu ya, sehingga sebagian besar bahkan hampir 100% masih impor. Tahu, tempe, kedelai, perlu kedelai, rata-rata produksi kedelai dalam negeri itu cenderung rendah. 90% lebih kebutuhan kedelai itu dipenuhi dari impor. Bayangin, tempe makanan Indonesia tapi bahannya tuh impor gitu dari Amerika. Kemudian pergi ke kantor pakai kendaraan,
Mungkin di desa pakai kuda. Maaf, nggak deh, pakai sepeda. Jadi sekalian semua udah tahu itu. Kita mau mikir, ada nggak sih emiten yang diuntungin? Jangan mikirin emiten doang sih. Kalau aku lebih mikirin ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Emiten yang dalam tanda kutip diuntungkan dengan porsi ekspor tinggi karena mendapatkan dolar saat menjual produknya. Jadi ketika dikonvert ke rupiah nilainya itu bisa lebih tinggi. Contoh emitennya batubara, ITMG 85%, ADI 74%, ADRO 30%. Tapi tadi kita juga baru aja habis cut loss ADRO. Tunggu stabil dulu. Komoditas batubara kita masih watch, tapi tunggu dulu. Nanti tunggu kabar di M-Trade ya. M-Trade kita akan bahas, kita combine dengan US Stocks juga. US Stocks sekarang lagi naik tinggi, kita lagi nunggu turunnya dari tracementnya gitu. Kemudian NCKL, nikel NCKL 100%, terus kemudian Inco 77%, itu masih ekspor. NCKL 100% ekspor, Harum 44%. Terus kemudian Pulp and Paper INKP 52% ekspor, Tekim 48% ekspor, Consumer Goods Mayora 43% ekspor. Jadi itu persentase yang merupakan porsi ekspor terhadap total pendapatan. Yang dirugikan perusahaan yang punya porsi utang atau bahan baku tinggi dalam USD dan impor bahan bakunya tinggi. Potensi membuat beban kursinya makin besar. Contohnya KLB Pharma, bahan bakunya lebih dari 60% impor. Bahan baku impor itu lebih dari 60% dari total harga pokok produksi. Kemudian ICBP punya utang obligasi dalam bentuk USD mencapai 46,74 triliun, senilai 74% dari total utang untuk pembelian Pine Hill waktu itu. Ini penting untuk dipahami bahwa kurs rupiah itu tidak hanya ditentukan oleh BI. Jadi arus modal asing itu juga dipengaruhi kondisi global, persepsi investor terhadap fiskal, politik, transparansi, hingga kredibilitas institusi negara itu juga sangat berpengaruh besar. Jadi saya merasa tidak fair kalau semua tekanan pasar itu otomatis dianggap sebagai kesalahan satu orang, gitu ya, kasihan gitu. Sebaliknya juga tidak fair kalau semua keberhasilan, stabilitas itu dianggap murni karena BI saja kalau seandainya nanti rupiah menguat. Ada banyak faktor global dan nasional dan koordinasi pemerintah itu juga berperan. Kalau sampai nanti rupiah membaik, asing kembali lagi ke pasar saham Indonesia, ke Indonesia ya, itu juga peran pemerintah juga pasti kalau fiskalnya diperbaiki gitu. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Bank Sentral paling terlihat saat keadaan buruk, padahal tugasnya justru mencegah keadaan menjadi jauh lebih buruk lagi. Kalau Bank Sentral BI ini nggak mati-matian kemarin ngejaga, itu udah jebol kemana-mana gitu loh. Rupiah tuh udah jebol kemana-mana gitu. Jadi yuk kita hadapin bersama-sama yuk. Janganlah nyalain satu orang, satu pihak. Fiskal saat ini saya percaya pemerintah juga lagi rapi-rapi bebenah. Kita menghargai niat baik dari pemerintah, kita bersama-sama, dan kita sebagai rakyat Indonesia kita cuman bisa mendoakan ya, dan menjaga diri masing-masing dengan cara menambah literasi. Contoh saham, dengan jujur saya katakan bearish. M-Trade kayaknya hari ini udah saya cek ya, ada trade per hari ini. Terus pindah kemana? Cash dan setara cash, RDPU, deposito, dan ke US Stocks. Tidak usah membawa uang keluar dari Indonesia. Banyak broker-broker US Stocks di Indonesia. How to buy the course? If you want to buy our course, teman-teman bisa ke DM saya, M-Trade Start. Kita bikin lagi hari Sabtu nanti tanggal 23 Mei. Just DM saya EMT US, kita bikin M-Trade Start US. Oke ya. Indostox, saya akan jawab pertanyaan kamu. Tapi aku akan bahas untuk global juga ya. Jadi Uni Emirat Arab dan Arab Saudi diserang drone. Jumat kemarin, Trump, Jumat atau hari apa ya, itu
Ya, Jumat pas kita libur itu Trump selesai ketemu dengan Xi. Itu kayaknya aku udah update belum ya? Udah update belum ya? Kayaknya belum ya. Jadi Jumat kemarin itu Trump udah ketemu dengan Xi Jinping maksudnya. Nah, terus Amerika dan China ini nggak ada hasil pertemuan yang signifikan sehingga bursa Amerika juga agak-agak turun gitu. Agak turun sedikit, tapi turunnya kita justru menunggu itu. Teman-teman belajar US stocks itu bagus buat diversifikasi ilmu, jangan maksain di Indo Stocks terus. Gitu ya. Jadi ada 5 pesan penting pertemuan antara Amerika dan China. Yang pertama, Amerika dan China itu sama-sama nggak mau konflik Iran membesar, tapi China nggak mau ikut campur terlalu banyak karena dia hubungannya dengan Iran baik. Kemudian hubungan dagang mulai membaik, terus kemudian fokus kerjasama yang menguntungkan. Amerika mau beli Boeing dari China mau beli Boeing dari Amerika dan beli beberapa produk pertanian dan beberapa produk lainnya dari Amerika. Terus cuman China ngomong lu jangan ikut campur ya soal Taiwan ya. Taiwan itu urusan kedaulatan gitu. Padahal dari Amerika sendiri itu juga dia butuh banget Taiwan. Taiwan itu sumber apa ya? Dia ada pabrik untuk chip ya, jadi TSM itu ada pabrik yang sangat dibutuhkan sekali untuk industri AI Amerika gitu ya. Nah, jadi Amerika ada beberapa komitmen juga melonggarkan pembatasan ekspor teknologi canggih ke China dan mengizinkan sekitar 10 perusahaan China membeli chip Nvidia H200, menurunkan tarif ya dari 145% ke tingkat yang lebih rendah sesuai kesepakatan. Tapi secara umum kesepakatannya Amerika dan China ini nggak terlalu signifikan. Nanti aku akan bahas saham-sahamnya kalian. Tidak terlalu signifikan dari Amerika dan China dealnya, sehingga pasar saham Amerika agak turun. Pasar saham Amerika juga ada tantangan, ada risiko dari yield obligasi 10 tahunannya yang naik sangat signifikan, teman-teman. Dari yield obligasi 10 tahunannya naik sangat signifikan gitu. Dan itu membuat uang asing pindah ke US Treasury atau obligasi Amerika. Dan itu juga salah satunya membuat rupiah melemah juga gitu ya. Selain karena kekhawatiran akan fiskal. Terus dari Kamar Dagang China juga mengirim surat kepada Indonesia, yang itu juga sudah kita sempat bahas di IG channel beberapa hari kemarin. Jadi sebenarnya kalau bicara soal Indonesia ini sebenarnya lebih ke tantangan kepercayaan asing terhadap Indonesia gitu. Pasar saham Amerika nanti kita bahas saham-sahamnya. Aku balik ke Indonesia dulu. Bunga KUR mau diturunin ke 5%. Sekilas terdengar positif karena masyarakat kecil dan UMKM bisa ngutang. Tapi kita harus berhati-hati dengan bunga KUR yang dikurangin. Terus kemudian ya penghapusan catatan pinjaman kurang dari 1 juta dari SLIK atau BI Checking, yang utang-utang 1 juta atau di bawahnya itu dihapus gitu loh. Jadi utangnya nggak dihapus tapi dibersihin aja dari BI Checking. Yang saya khawatirkan NPL bisa naik untuk bank-bank himbara. Jadi lebih hati-hati di situ. Jadi kualitas kreditnya harus tetap dijaga. Kayak satu dilema juga buat bank himbara. Oke, terus kemudian CKPN-nya bisa naik, NPL naik, CKPN naik, laba bank itu bisa tertekan gitu. Dan BRI yang paling sensitif karena paling kuat di mikro dan juga di KUR gitu. Jadi kalau subsidi cukup dan NPL terkendali, ini bisa positif dari sisi volume. Tapi kalau subsidi kurang, cost of fund tidak turun, OPEX naik dan NPL memburuk, BRI bisa terdampak dan paling terdampak. Mandiri dan BNI lebih moderat karena bisnisnya lebih terdiversifikasi ke wholesale, corporate, transaction banking dan segmen lain. BTN dampak langsungnya lebih kecil dari KUR mikro karena fokus utamanya
lebih ke kredit perumahan, tapi tetap sensitif dengan kebijakan kredit program dan subsidi pemerintah, dan kaitannya dengan slik kredit di bawah 1 juta itu tadi. Ya, itu juga bisa meningkatkan NPL atau tingkat kredit macet jika tidak hati-hati, jadi harus diimbangi banget gitu ya. BCA ada rilis laporan keuangan 4 months 2026, nanti kita akan bahas di Invest Gathering aja. Besok kita bahas di Invest Gathering. Labanya naik tipis 3%, kayaknya lebih ke hati-hati BCA gitu ya. Jadi kualitas dan kesehatan banknya. NIM-nya turun dari 5,7% jadi 5,2%. Terus LDR-nya turun dari 80,4% jadi 77,4%. Itu likuiditasnya menguat ya, jadi rasio kasanya naik dari 82,9% jadi 85%, artinya punya porsi dana murah tinggi. Kesimpulannya sebenarnya secara kesehatan BCA masih oke gitu, secara kesehatan perusahaan, meskipun growth-nya tidak setinggi emiten perbankan besar yang lainnya gitu. Oke, terus aku mau bahas tentang Donald Trump yang merombak portfolio saham di kuartal 1. Trump ada borong saham gitu ya, dan beberapa sahamnya habis bottoming, terus sekarang ya mulai naik lagi. Tapi sebelum ngebahas saham-sahamnya Trump, aku mau bahas saham Indonesia dulu, karena saya percaya kalian pasti lagi banyak yang galau juga ya. Archie, MBMA, Bumi, BBRI. Wait and see dulu guys, disupport sih, tapi sekali lagi kita wait and see dulu. Rupiah kita melemah banget, jadi kita harus hati-hati, wait and see dulu. Terus kemudian MBMA, aku udah cut loss. Mtrade juga udah cut loss gitu ya, jadi ya bersyukur udah cut loss, jadi nggak sampai berlarut-larut dramanya gitu ya. Yang belum cut loss gimana? Manfaatkan penguatan untuk mengurangi posisi. Kalau kalian nanya apakah kondisinya akan semakin buruk atau gimana? Komoditas harusnya mendingan di Indonesia tuh, komoditas harusnya mendingan kayak batu bara, nikel, CPO harusnya membaik gitu. Nanti kalau rupiah membaik harusnya membaik, dan membaik itu bisa digunakan untuk kurangin posisi juga. Jadi bukan membaik untuk hajar beli lagi semuanya gitu ya. Kita tradingnya benar-benar ini lagi nggak ada posisi and trade, nggak ada posisi beneran, jarang banget kita seperti ini. Tapi bukan berarti kita nggak cinta market Indonesia, kita cuman wait and see aja dulu. BRI dalam jangka pendek pasti support, jangka menengah panjang kita masih berhati-hati. Jangka panjang valuasi murah, cuman tadi ya ada beberapa kebijakan yang bisa sekiranya membuat NPL atau tingkat kredit macet naik, jadi kita harus berhati-hati. Ada yang nanya di TokTok besok IHSG technical rebound gak Ci? Kalau ada technical rebound, kalian gunakan untuk mengurangi posisi ya. Ya, jadi untuk mengurangi posisi. El Nino membuat supply CPO juga berkurang, itu bisa membuat harga CPO naik. Tapi kalau El Nino-nya terlalu parah, volume penjualannya bisa terganggu. Jadi nanti kita lihat dulu gimana. Oke ya, terus AAD, PTBA seperti yang tadi saya bilang, ITMG dan emiten-emiten yang terkait dengan ekspor. Itu teman-teman mungkin nanti kita akan watch lagi, but not now. Kita akan watch lagi. Untuk saat ini kita masih wait and see dulu saham Indonesia, tiarap dulu. Kenapa? Kaitannya dengan MSCI dan FTSE. Ini banyak asing keluar, karena kaitannya dengan itu ya kita nunggu dulu ya, hati-hati dulu. Lanjut, MBMA udah tadi, Bumi
Bumi ini ajaib, dia masih ketahan di support, tapi M-Trade juga udah cow. Bakalan watch untuk buy nggak dulu. Kita tiarap dulu, mau besok mantul juga kita wait and see dulu gitu. Terus kemudian pack jangan ya naik buat profit taking aja. Kalau kalian ada saham ini, saya bukan masalah saham naik atau enggak, kita lebih ke hati-hati dengan resikonya. Saya mau kasih satu contoh teman-teman semuanya. Dulu kita nggak mau ikutan hype. Dulu lagi rame hype saham ini, brand pas lagi rame banget hype. Kita ngelihat itu udah oversold dan kita sebaiknya melipir aja lah, nonton aja di pinggiran. Dan ternyata ya turunnya lumayan gitu ya. Jadi ya maksudnya kita bukan berarti kalau beli nggak beli satu saham nggak bisa naik. Waktu kita nggak beli waktu itu juga di sini naik gitu. Di ini di mana ya, di November di mana ya, pokoknya adalah waktu itu sempat naik gitu, tapi kita nggak beli. Jadi maksudnya beberapa saham kita hati-hati ya. Miss Big Banks dibeli asing, BBRI, BBCA, BMRI, BBNI. Asing yang mana ya? Asing kalau hari ini beli ya mungkin karena valuasi murah, tapi mesti memperhatikan net buy sell asing dari Januari sampai sekarang itu net sell 50 T. Itu data RTI net sell. Kalau data Bloomberg 40-an asing keluar. Kalau mau nyicil value investing, nyicil sedikit-sedikit nggak ada masalah sih. For Big Bank Himbara nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau kalian berharap langsung cuan, saya lebih baik terlambat daripada masuk kebanyakan gitu. Kalau masuk dikit-dikit, ngetes dikit-dikit nggak masalah. Oke, terus aku mau bahas saham kalian lagi, saham Indo lagi. ANTM ADRO, Antam keluar dari MSCI. Jadi avoid dulu, aku udah bahas last week ini. Avoid dulu guys. Jadi last week itu di tanggal 13 malah nggak signifikan turunnya, turun terus kemudian mantul lagi. Kita udah nggak ada, kita udah cow. Terus apalagi yang kalian tanya? ADRO tadi kita cow, balik sideways sih. Tapi tadi kita cow juga sideways sih sebenarnya. Terus kemudian ini pada nanya US stocks. Oke, sebentar aku bahas Indo stocks dulu, habis ini aku bahas US stocks. VKTR, MDKA, Archie. Grup Bakri harusnya sentimennya bagus di masa pemerintahan sekarang ini. Tapi sama juga wait and see dulu ya. Kondisi saat ini wait and see dulu. Kalau MDKA ini kepentung di tanggal 8 Mei waktu itu karena kebijakan royalti minerba yang berpotensi naik. Jadi saham-saham nikel emas kena waktu itu. Tapi terus Seninnya kan Monday 11 Mei itu nggak jadi, katanya ditunda ya karena disuratin sama China, mungkin karena Kadin China, Kadin mah Indonesia ya, Kamar Dagang China ini menyurati, terus ya mungkin ditunda. Terima kasih untuk kebijaksanaannya Pak Bahlil, dan sampai sekarang masih wait and see. Tadi sempat turun dalam terus kemudian mantul lagi, bagus mantul lagi, cuman kayaknya kalau buat masuk ini terlalu spekulatif, sangat spekulatif sekali. Wait and see dulu teman-teman semuanya. Boleh bahas US stocks ya, belajar dikit-dikit ya.
Jadi kita bahas dari Donald Trump yuk. Donald Trump ngapain aja? Belajar yuk dikit-dikit ya. Trump itu merombak portfolio sahamnya di kuartal 1 2026. Jadi agresif melepas saham big tech lama sambil masuk ke saham AI dan semikonduktor. Jadi portfolionya tuh dikelola lewat trust atau perwakilan aset yang diurus anak-anaknya. Jadi sebagian besar pembelian saham baru ini itu berstatus unsolicited gitu. Jadi artinya Trump sendiri yang inisiatif beli, bukan atas rekomendasi broker. Trump ada jual Amazon masing-masing 5 juta sampai 25 juta. Amazon masih bisa kita watch ya, jadi sekitar retracement 247. Kita suka kalau ada retracement, kalau ada turunan atau kalau ada sideways panjang di Indo Stocks maupun di US Stocks. Kalau udah naik tinggi biasa kita tunggu atau wait and see dulu. Kemudian untuk Meta ya, Trump juga jualan Meta. Jadi saham Meta ini masih di bawah, agak beda dengan yang lain. Kayaknya Trump nggak terlalu hopeng sama mereka. Jadi kemarin Jeff Bezos sama siapa ya? Tiga ini nggak diajak pergi ke China. Amazon, Meta, and Microsoft itu nggak diajak ke China gitu ya. Jeff Bezos, Meta diajak deh, tapi kayaknya eksekutifnya yang datang. Terus kemudian Microsoft itu juga Bill Gates, aku nggak tahu kenapa nggak diajak aja gitu, atau yang datang eksekutifnya aku nggak tahu juga. Nah kebetulan dari tiga itu yang agak masih slow trennya itu si Meta dan juga Microsoft, justru malah kita bisa watch gitu ya, masih bisa watch. Kalau Amazon udah agak ketinggian, nge-watchnya nunggu jatuh yang lumayan dalam. Oke teman-teman, beli saham US Stocks gimana caranya? Teman-teman nanti di story IG aku kasih linknya ya buat teman-teman yang pengen buka account. Ada beberapa teman aku yang punya broker untuk US Stocks di Indonesia, ada Reku, ada Peluang, dan juga ada Nanovest. Sementara kita kerjasama dengan tiga itu dulu, karena kalau kebanyakan kita bingung juga nanti. Semuanya teman-teman daftar pakai kode ELLENMAY, ELLENMAY. Nanti kalau ada event dari mereka akan di-invite teman-teman ya. Ada event yang kerjasama dengan kami akan di-invite. Demikian pula nanti kalau kami ada event untuk buka account ini, kita akan umumkan. Mostly di story IG aku atau di story Igoy aku atau di Igoy channel. Oke, terus kemudian semikonduktor yang dibeli Trump apa aja yang mau diintip teman-teman. Yuk lihat saham Nvidia, belum familiar kan ya kalian ya, yuk makanya belajar dikit-dikit yuk. Nvidia ini M-Trade US kita ada lah cut loss ada, tapi cuannya sekarang lebih banyak daripada M-Trade ID jauh ya. M-Trade ID pernah lebih cuan dari M-Trade US kita. Ini cuan 15%-an saat ini, dan kita lagi nunggu Nvidia udah dikasih diskon 2 hari, kita lagi nunggu lagi diskonnya 216. Syukur-syukur bisa dikasih diskon lebih dalam lagi si Nvidia ini. Lagi menanti dengan sabar buat jangka pendeknya masuk. Terus kemudian Trump masuk juga pada saham Avgo atau Broadcom ya, Broadcom. Trump masuk ke sini, tapi ini udah ketinggian guys, jangan dihajar ya. Jadi kita ada bahas ini di M-Trade US Academy. Tunggu mungkin sekitaran level 366-an atau level 383-an gitu. Terus kalau kalian masih pemula di US Stocks, mungkin belajar trade-nya itu ETF dulu kalau nggak ikut M-Trade Academy, US Academy. Cara ikut M-Trade US Academy, kalau mau langsung masuk gimana? Kalau M-Trade US Academy itu bentar lagi ada promo birthday aku khusus M-Trade US Academy gitu ya. Jadi saran aku sih masuknya nanti nunggu beberapa hari lagi, kamu just DM aja minat M-Trade US Academy. US Academy itu setahun, nanti akan dikasih tanggal promonya tanggal berapa aja. Kalau mau belajar gratis di hari Sabtu nanti jam 1 sore ada M-Trade Start US, How Super Trader Win Beyond Borders ya, itu rerunnya yang kemarin. Karena banyak permintaan, jadi kita ulangin lagi gitu. Terus kemudian teman-teman di sini perhatikan, ini TXN, ini juga Trump beli, jadi tunggu
Terus sinopsis, Trump ada beli, tunggu retracementnya. Kelihatan ya saham-saham yang Trump ada beli. Ini Trump ini memang kurang asem. Kelepasan ngomong, sorry. Dia suka bikin berita jelek kan ya. Terus kemudian 8 April, biasa 8 April atau ini masuk bulan April ini loh. Ini dia beli gitu dan terus naik. Polanya dari 2025 kemarin gitu, mungkin bisa, kalau bahasa Jawa ini bisa dititeni itu sampai tahun depan gitu ya. Dia bikin keributan di awal tahun Maret, terus Maret dia suka bikin keributan. April dia masuk ya. April dia masuk. CDNS Cadence Design System ya, ini juga sama. Kita lagi nunggu retracement ya. Ini ada retracement dikit. Kita lagi nunggu retracement gede. Nunggu jatuhnya sekitaran 328, menunggu dengan sabar. Yang malam ini dibeli apa? Ada di M-Trade US Academy, tadi ada di watchlistnya. Jadi lihat, kalau US stock kita beda sama Indo. Bedanya kalau US stock itu ada watchlist, kalau di Indo nggak ada watchlist. Aku bukain aja. Jadi bentuknya kayak gini. US stock kita ada watchlist dan bisa transaksi. Trailing stopnya tuh juga bisa apa namanya, real time. Malam-malam bisa bisa kena gitu ya. Jadi US stock kita pakai automatic order juga. Terus Apple ini juga diborong sama Trump. Terus Oracle, ini saham-saham yang diborong Trump yang kita lagi nunggu di area retracement. Oracle kemarin kita dapat kemarin apa hari ini ya, ini kita dapat di retracement 18 Mei, baru aja kita dapat jangka pendeknya, jangka menengahnya udah dapat dari bawah. Terus kemudian selain itu ada ServiceNow, itu juga kita habis breakout guys, dan masih di stage 1 ya. Stage 1 ini kita nunggu retracement. ServiceNow kita tunggu di area 93-an gitu. Terus kemudian Adobe, ADBE ya, ini lagi di stage 1 juga. Jadi ini belum jalan. Ada beberapa saham yang justru Trump beli tapi belum jalan, dan kita bisa watch ini, termasuk Workday. Ini saham-saham enterprise software belum jalan. Kemudian Trump ada ngepom-pom saham Dell Teknologi. Ini naik kencang banget, jadi jangan dikejar, kayaknya tunggu retracement aja buat swing trading. Dan juga saham Intel ya. Jadi nanti kita akan bahas isi portfolio saham Trump lengkap di M-Trade US Academy. Oke ya, terus aku mau nyalain komennya teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya yang ada di TokTok, yang di YT. Bisa ke IW aku _official. Sebaiknya gimana Miss kalau sudah minus dalam portfolionya, mau ikut US stock sudah habis dana, nggak usah. Sebaiknya diem aja, wait and see dulu ya. Kalau kalian nggak sempat cash out. M-Trade itu di akhir Januari setelah kejadian MSCI yang pas kita full Zoom dari pagi sampai sore, kita full Zoom seharian nemenin. Itu kita ada ngomong, dan 2 minggu sampai 2 minggu setelahnya kurangin exposure jadi 25%. Terus kemudian per hari ini gak enak ngomongnya, jadi 100%. 100% itu artinya kita kalau ngomong cash out kok gak enak ya. Kebetulan kita udah call sell semua. Katanya ada kemungkinan BI naikkan suku bunga. Menurut aku bagus. Kalau BI menaikkan suku bunganya, rupiah bisa menguat. Tapi saham turun. Tapi itu normal. Mau lihat arah ngorok, oke. IDJ, aku gila lama-lama tinggal di Indonesia. Enggak lah, syukurin masih banyak hal bagus di Indonesia. Kamu masih bisa nanam singkong. Nggak usah pakai dolar. Qualcomm bagus banget. Ini pas di retracement segini, ini bisa masuk. Cuman kalau bisa nunggu retracement lagi sih 182 oke sih. Qualcomm kita watch ya. Ini cakep ini. M-Traders pemula yang baru ikut, pelajarin dulu deh ini sistemnya gimana. Jangan yang baru ikut terus kemudian pas kena ruginya
emosi masuk ke US stock nanti malah tambah emosi, malah tambah rugi. Psikologinya diberesin dulu. Terus tadi maksudnya M-Trade sell out 100%, enggak 100% gitu sih, enggak kayak sehari ini sell 100%, enggak, kita udah ngurangin posisi dari Januari. Exposure, total modal kita kasih tahu kurangin posisi. Terus kalau beli saham biasa 10%-an jadi 5%-an. 5%-an jadi beberapa saham. Kebetulan hari ini kena cut loss semua. Jadi kita wait and see dulu. SLV dan GDN, oke. Udah jam 9. SLV dan GDN. Butuh ya, ini ETF silver lagi sideways sih. Tapi oke juga. Selamat malam. Yang mau belajar US stocks gratis langsung aja ketik EMT US atau ketik mau ya. Oke, ketik mau. Nanti dikasih linknya buat belajar di M-Trade Start US gratis.